Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Qur'an. Walhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat Banjar Melati, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin beserta seluruh jajarannya, yang terhormat seluruh anggota komunitas pecinta salawat, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah majelis pada malam hari ini yang insyaallah semuanya terus diberi kesehatan oleh Allah, terus diberi umur yang panjang, terus diberi keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah, terus ditambah duitnya, kencong teman, terus ditambah rezekinya, ditambah motornya, ditambah anaknya, ditambah istrinya, ya Robbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah, berbahagia sekali kembali kami komunitas pencinta sholawat, wabil khusus saya Warso Winata dari Pondok Pesantren Darul Rahmah Bode, jauh-jauh dari Bode ke sini melihat jamaah yang luar biasa. Capek itu hilang semua. Karena luar biasa ini ibu-ibu, bapak-bapak semangat hadir dalam majelis yang mulia ini karena Allah terus beri kita kesehatan. Alhamdulillah. Dan juga Allah selain memberi kesehatan, memberi kita kesempatan. Alhamdulillah. Karena apa? Karena ada orang yang sehat tapi tidak sempat. Ada tidak? Ada. Ada juga orang yang sempat, punya kesempatan tapi tidak punya kesehatan. Akhirnya tidak bisa hadir. Tapi ada juga kesempatan punya, kesehatan ada, tapi kurang satu, yaitu kemauannya belum ada. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini insya Allah diberkahi oleh Allah, amin. Karena kesehatannya, karena kesempatannya itu betul-betul digunakan untuk melakukan hal yang ma'ruf, melakukan hal yang baik, hadir bersama-sama membaca sholawat di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Robbal. Karena hadirin, ketika kita sedang diberi kesehatan, ketika kita sedang diberi kesempatan, maka seharusnya kita mensegerakan melakukan kebaikan. Karena Rasulullah menekankan ightanim khamsan qabla khamsin, segeralah melakukan 5 hal sebelum 5 hal nanti datang.
Dan yang paling utama yang kita bahas sekarang adalah kesehatan kita. Kita harus betul-betul gunakan dengan sebaik-baiknya qabla saqomika, sebelum datangnya sakit. Oleh karena itu, moga-moga semua yang di sini terus diberi kesehatan. Amin. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sehat itu tidak menjamin kita menjadi orang baik. Karena maling juga sehat, perampok juga sehat, tapi sehatnya tidak sehat afiah. Jadi kalau sehat cuman sehat, itu bisa jadi akhirnya memperbanyak dosa. Tapi kalau sehatnya afiah, sehatnya digunakan untuk kebaikan, maka sehatnya itu menabung pahala. Seperti yang Rasulullah sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Nah, alhamdulillah di sini kayaknya panjang-panjang umurnya ini. Alhamdulillah. Dan kata Kanjeng Nabi, itulah kaum yang terbaik. Tapi dengan syarat hasuna amaluhu. Amalnya itu betul-betul baik. Jadi umur yang panjang digunakan untuk amal yang baik. Tapi sebaliknya kata Kanjeng Nabi, syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah yang apabila umurnya panjang, qala amaluhu wa syarra, qala umruhu wa syarra amaluhu. Panjang umurnya tapi ternyata buruk perilakunya. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, maka harus segera melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Makanya Allah ketika memerintahkan segala sesuatu, itu hal-hal yang baik harus disegerakan. Seperti disampaikan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah juga menyampaikan fafirru ilallah, dan larilah kepada Allah. Artinya apa? Segala perintah Allah itu memang harus dikerjakan dan ada unsur segeranya. Contoh, apabila ibu manggil anak, cung, hari ini kene apa? Cung tak? Mas, cung, nok. Ketika dipanggil ternyata anak itu apa aja? Males-malesan santai kayak wong bleki nggak pleye. Itu bagaimana kira-kira perasaan orang tua ketika ada anak yang dipanggil orang tuanya ternyata dia itu malas-malasan? Maka yang terlihat adalah su'ul adab. Adabnya tidak baik, sopan santunnya tidak betul. Ada juga guru, contoh memanggil seorang murid untuk datang ke kantor ataupun untuk datang kepadanya. Disuruh suatu hal tapi dikerjakan dengan malas-malasan. Bagaimana rasanya seorang guru? Ada anak muridnya, ternyata ketika disuruh nyantai baik, males-malesan. Itu kepada guru, kepada orang tua, apalagi kepada Allah. Jadi Allah tuh nyuruh kita berbuat baik, nyuruh kita berbuat soleh, datang ke pengajian majelis taklim minimal sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu memang harus ada unsur kesusu kalau bahasa orang Jawa. Apa kesusu itu? Harus ada unsur terburu-buru tapi untuk kebaikannya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika kita punya waktu, punya kesempatan, punya kesehatan, tapi ternyata engkau maning. Nanti hadirnya bulan depan saja. Nanti ngunjunginya minggu arep baik. Itu termasuk sifat dari orang yang kata Allah,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mana ketika disuruh untuk salat qamu kusala, mereka ternyata melakukan salatnya dengan malas-malasan. Mereka salatnya dia lakukan dengan betul-betul santai-santai saja, dan itu kata Allah termasuk sifatnya orang munafik. Na'udzubillah. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, apabila kita muncul rasa malas, dan itu memang betul pasti ada, karena setan nggak nganggur. Kita itu Masya Allah perangnya itu sejak subuh. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, apalagi yang muda-muda, perang pertama kita melawan hawa nafsu dan setan itu sejak waktu subuh tadi. Itu babak pertama kita. Pertandingan pertama melawan setan, pertandingan pertama melawan hawa nafsu. Mampu tidak kita melawan ngantuk gitu? Nah, mampu kita tidak melawan rasa malas ambil wudhu itu untuk sholat subuh? Mampu tidak kita untuk menghancurkan kemalasan kita ketika sholat subuh? Disitulah salah satu indikasi kesuksesan hidup kita. Kalau babak pertamanya saja sudah kalah oleh tidur, kalah oleh ngantuk, kalah oleh malas, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Makanya hadirin, siapa yang tadi sholat subuhnya berjamaah? Halo, siapa yang berjamaah tadi subuh? Pak Haji, Haji Suripto. Siapa di sini yang tidak sholat subuh? Loh, cum. Nah, itu pertandingan pertama kita. Jadi kalau pertandingan pertama kita baik, maka insya Allah ke depan juga akan lebih baik. Makanya Rasulullah begitu menekankan orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Bahkan sholat sunnahnya saja, sholat sunnah qobliyah subuh itu kata Kanjeng Nabi pahalanya seluas bumi dan langit, saking mulianya, saking agungnya fadilah sholat qobliyah subuh. Siapa? Kapan terakhir sholat qobliyah subuh? Ayo, kapan terakhir sholat subuhnya di masjid? Atau kapan terakhir sholat subuhnya digabung dengan sholat duha? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, wasari'u fafirru. Kalau urusan yang baik-baik itu segera. Karena apa? Karena ada dua hal yang harus kita hadapi. Kenapa kita harus bersegera ketika punya kesehatan, ketika punya kesempatan? Karena ada dua hal yang kita hadapi. Yang pertama, kita tidak tahu kalau mau diundur sampai nanti sore, apakah umur kita sampai ke nanti sore, kita tidak tahu. Satu. Yang kedua, kalau kita berani mengundur-undur, satu, kita takut khawatir tidak sampai umurnya. Yang kedua, ketika sampai umurnya bisa jadi hati kita sudah berubah. Ketika pagi-pagi mah sudah pengen sodakoh karena melihat ada anak jalanan, Masya Allah sedih sekali, tapi duitnya ini nanti lagi lah, nanti sore, karena duit ini nantilah kagok, nunggu nanti sore. Ternyata ketika sore nyampe umurnya, tapi hatinya, taatnya itu dihilangkan oleh Allah. Hilang rasa pengen ngasih lagi itu. Atau ketika pengen sedekah pagi, kemudian ternyata nanti saja sore, keinginannya masih pengen, tapi duit wes entok.
Nah, tapi duitnya sudah habis atau duitnya sudah kepake karena jajan anak-anak. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yuk, ini sebuah kesempatan, ini bagus sekali. Warga masyarakat Banjar Melati di malam yang mulia ini, di malam-malam yang sangat mulia termasuk di Asyhurul Haram, termasuk hari di bulan yang sangat mulia, karena ini di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah. Ingat, kalau bulan Zulhijjah itu bulan terakhir. Bulan Zulhijjah itu bulan terakhir. Sebelum bulan Zulhijjah bulan apa? Zulqa'dah. Setelah itu Zulhijjah, setelah itu Muharram. Jadi kita 1 bulan lagi sudah masuk tahun yang baru. Umur kita nambah setahun. Walaupun memang kita biasa pakai Januari Februari, tapi kita sudah masuk kepada tahun yang baru sebentar lagi, tahun 1447. Gimana? Ini kan 1446. Sebentar lagi sudah 1447. Masya Allah. Jadi segerakan. Jangan nunggu nanti, apalagi tempatnya dekat seperti ini. Saya dari Bode ke sini hampir setengah jam lebih, dengan ditambahi macet-macet dan sebagainya. Tapi bismillah, untuk kita sama-sama ibadah di tempat ini, apalagi malam minggu di jalan, Masya Allah macetnya luar biasa. Tapi bismillah dan alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Dan ini kata panitia acaranya halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal itu artinya asal kata dari halla yahullu. Apa halla yahullu? Halla yahullu artinya fataha yaftahu atau fakka yafukku. Apa artinya? Fakka itu artinya membuka. Membuka dari apa? Membuka dari keruwetan hidup. Jadi ketika setelah Ramadan kita lalui, setelah itu bulan Syawal dan seterusnya, hati kita itu tidak boleh ruwet maning. Hati kita harus sudah terbuka. Hati kita sudah harus tenang. Tidak boleh gelisah lagi, tidak boleh sedih lagi. Karena memang ini adalah bulan setelah bulan Ramadan dan kita memang melakukan halal bihalal. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, apa yang membuat kita ruwet kadang-kadang? Apa yang membuat kita ruwet dalam kehidupan kita ini? Apa Bu? Yang paling utama apa duit cocok. Apa duit. Masalahnya ternyata yang membuat sumpek kehidupan itu katanya adalah duit. Dan segala-gala akan tenang, damai, sentosa, lamun akedu. Bener tabli? Betul, apabila banyak duit kemudian orang itu akan tenang. Kemudian sebaliknya, apakah benar orang yang tidak punya duit banyak dia hidupnya gelisah? Ternyata orang gelisah, orang sedih, orang senang, orang bahagia itu bukan masalah duit. Tapi ternyata apa? Orang yang tidak bahagia, orang yang hatinya ruwet itu ternyata karena hidupnya salah. Ada priben Pak Haji, masa kita ku salah uripe perasaan beli salah. Kalau betul kita tidak bahagia, kalau betul kita tidak bersyukur, kalau betul kita ngelendeng bae bawaane, berarti kita hidupnya salah. Karena apa? Karena Allah memanggil kita setiap hari 5 kali. Mungkin gak sadar apa yang Allah panggil. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Apa artinya hayya 'alal falah? Ayo mari kita bahagia. Falah itu menang atau bahagia. Jadi setiap 5 waktu
Tuh kita itu disuruh bahagialah hidupmu. Di setiap 5 waktu itu selalu harus senang seharusnya. Jadi kalau misalnya ada ulama mengatakan orang yang tidak bahagia berarti dosa. Waduh keder maning baik. Kepriben gini Pak Haji orang tidak bahagia kok dosa. Nah lihat sini. Halo adik-adik siap lanjut? Lanjut deh. Ketika kita naik motor, contoh, ketika kita naik motor, motornya lengkap. Nah, knalpotnya standar, pokoknya lengkap lah, nggak ada yang kurang. Pakai helm, STNK aman, SIM aman, ada razia polisi. Kira-kira kita yang naik motor dengan keadaan lengkap itu tenang atau tidak? Gelisah atau tidak? Tidak, karena kita benar. Gimana? Tapi sebaliknya kalau kita ternyata motornya tidak standar, knalpotnya beli jelas, STNK hilang, SIM beli duwe, helmnya asal-asalan, boro-boro ada razia, ada polisi lagi ngopi kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nggak tenang, gelisah. Karena apa? Karena hidupnya salah. Karena dia melakukan hal yang salah, sehingga hidupnya tidak tenang. Nah sekarang pertanyaannya adik-adik dan seluruh hadirin sekalian, apa sebetulnya kesalahan kita? Pak Haji saya itu perasaan nggak pernah salah Pak Haji. Sholat saya sholat, zakat saya zakat. Ya lamun ngomong nang wong titik-titik lah kadang-kadang. Ya Bu, ya beli. Kapan terakhir ngomong nang wong? Nembe mau, nggak pernah Pak, saya mah nggak pernah ngomongin orang kayak ibu itu tuh saya nggak pernah. Pada baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata kita ini ada yang salah dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi manusia-manusia yang tidak bahagia. Dan ingat bahasa jangan lupa bahagia itu adalah kalimat penting, karena itu kalimat dari Allah, hayya 'alal falah. Harus bahagia hidup ini, karena orang yang bahagia tanda dari orang yang bersyukur. Loh, sekarang apa yang salah? Apa yang membuat kita kok begini ruwetnya hidup? Dikit-dikit masalah. Masalah anak, masalah duit, masalah cicilan beli peragat-peragat. Ada senyum-senyum hari masalah cicilan, pada baik aja Bu. Masalah anak, masalah masyarakat, masalah tetangga, ruwet bae jagatku. Ini ternyata ada poin-poin yang salah. Apa yang salah? Bukan kelakuan kita mungkin, tapi cara berpikir kita yang salah. Nah ini dia. Cara berpikir kita salah. Cara berpikir dalam kehidupan ini ternyata belum benar. Dan ketika kita salah dalam berpikir, maka segala semuanya akan jadi salah. Apa yang pertama yang salah? Ada 4 hal. Siap-siap, boleh dicatat, ini penting. Yang pertama, kesalahan manusia, kata Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi bukan saya. Kesalahan manusia dalam menurut Kanjeng Nabi, yang pertama adalah ketika dia berpikir bi anna talabul ghina fi kathratil mali wal ghina fil qanaah. Pertama kesalahan manusia adalah menganggap bahwasannya kekayaan itu adalah dengan banyaknya uang. Padahal kekayaan itu, kata Kanjeng Nabi, bukan di uangnya, bukan di hartanya, lakin fi qalbihi, tapi di hatinya. Hati yang mana? Hati yang qanaah. Apa qanaah?
nerimo. Apa qanaah? Ikhlas, ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya Allah, kita sih rabine mengkenen. Kuwayang lamun rabine ka ayu, masya Allah. Rabine kita si gendut temen, anak kang rabine lemu. Kalau pikirannya itu ternyata berpikir tidak nerimo, apa yang terjadi? Ya sudah ngelendeng bae uripe. Akhirnya anak wong ayu kang ngelirik maning. Anak wong ayu titik ngelirik maning. Pak, masih ngelirik wong ayu beli? Masih sih Pak. Ya Allah. Padahal kalau orang yang qanaah, alhamdulillah rabine kita lemu. Enak. Beli dipakani kan beli papa jelo contoh. Ya Allah, rabine kita kurus teman, jajari bapak mau sih kelemuan, gini kekurusan. Wayang je kenang angin began mabur je. Saking kuruse. Otaknya orang yang pikirannya tidak qanaah, bawaannya kalau saja istri saya cantik, kalau saja istri saya mantan saya yang dulu, kalau saja. Nah, akhirnya disitulah menyebabkan hati kita tidak bahagia karena tidak nerimo. Tapi kalau orang yang nerimo, alhamdulillah, rabine kita kurus, lumayan ban motore awet. Iya beli. Lo ari kang kurus ku ban motore gak awet. Nggih Pak. Lo jare ibu aja ya Allah kuwayang teman lamun duwe laki ganteng kaya kan lakine kita ireng. Lakine kita lemu, wetenge gede, laka duwite, ngentutan maning. Ya Allah, Bu, kuwayang ibu lamun lakine ganteng, dhuwur, putih, ake duwite, beli tenang hidupnya di rumah. Karena kalau ada laki-laki ganteng, banyak duit, tinggi, putih, gagah, ya pasti mangsanya para pelakor. Lo enak laki kang blesak bae. Pelakor blewani, boro-boro pelakor jin bae blewani. Lo maksudnya saya ingin menggambarkan kepada ibu-ibu. Bu, ada gemuyu bae sih Bu, aja ditahan-tahan. Gini wong Banjar Melati pada ditahan-tahan gemuyu. Ya Pak. Jadi yang penting kita itu apa je? Qanaah. Ya Allah Pak Ustad. Ari kula si pengen urip ku ake duite Pak Ustad. Kuwayang enak temen lamun banyak duit tuh Masya Allah. Jalan-jalan mendi baik ku bebas. Segala-gala bisa dituku, pengen mobil anyar tuku, pengen motor anyar tuku. Bu, kuwayang lamun lakini kita gaji 10 juta sedina. Masya Allah. Emang kian pira gaji kian lo paling 1.000, kadang-kadang 50.000. Bu, lamun lakine ibu sedina 10 juta kawin maning gelem beli. Kawin maning 10 juta sedina, sewulane 300 juta. Ya wis mending kawin maning jadi bapak. Makanya jangan kita ini termasuk orang-orang yang enggak nerimo. Apa yang Allah berikan sekarang itu adalah yang terbaik menurut Allah. Apa yang Allah berikan sekarang itu adalah yang paling baik, bukan menurut otak kita mungkin, tapi itu menurut Allah. Makanya Allah menyampaikan banyak sekali ayat-ayat bagaimana ingin menggambarkan kepada kita.
Wa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Contoh, dan kamu benci kepada sesuatu, ternyata itu sebetulnya baik menurut Allah. Wa antuhibbu syai'an, tapi kamu kadang-kadang suka kepada sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu sebetulnya buruk buat kamu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, penyakitnya itu yang membuat kita tidak nerimo adalah penyakit banding-banding ke. Lagu zaman sekarang itu yang viral kemarin-kemarin itu apa? Ojo di banding-banding ke. Apa tulisan itu? Jangan dibanding-bandingkan, karena tidak bisa. Ibu, kalau sudah pikirannya bapak, kalau sudah pikirannya banding-bandingkan kepada sesuatu yang lebih tinggi hartanya, maka yang terjadi, yang kita miliki tidak kita syukuri. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi sudah membuat konsep sendiri masalah ini. Kalau kamu ingin membandingkan, silakan. Tapi fal yang duronna ila man fauqahu adaban wal yang duronna ila man dunahu malan. Maka lihatlah orang-orang yang di atasmu. Halo? Oh. Enakan ngirame ke anak-anak. Halo dek, lanjut dek. Titik maning dek, 10 menit maning dek, jam 10 dek, siap. Jadi 10 menit lagi dek, kalau lebih dari 10 menit lagi boleh ribut dek. Jadi yang kata Kanjeng Nabi sampaikan sistemnya, kalau pengen banding-bandingkan, kamu bandingkan orang yang di bawahmu hartanya. Ayo, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekarang merasa orang paling miskin, oh banyak orang yang lebih miskin. Kalau ibu-ibu punya utang 100 juta, oh banyak orang yang utangnya 100 miliar. Masya Allah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak nerimo. Tapi bukan berarti kemudian tidak ikhtiar. Ikhtiar itu kewajiban kita. Tapi kalau hasilnya ditetapkan Allah, maka terimalah, karena itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada 4 hal, tapi waktunya kita kasih 2 saja. Nanti 3-nya dilanjutkan di waktu yang akan datang. Yang kedua, kesalahan manusia, kata Kanjeng Nabi, yang membuat dia menjadi manusia-manusia yang gelisah adalah talabul rohah fi kathratil amal warrohah fil iqtisad. Apa? Orang-orang itu kadang-kadang berpikir hidup itu akan ringan kalau banyak duit. Hidup itu akan ringan kalau banyak pabrik. Punya pabrik 1, andai punya 2. Punya sapi 2, andai punya 5. Punya angkot 1, andai punya 5. Tapi ternyata yang membuat ringan itu apa kata Kanjeng Nabi? Al-iqtisad. Apa al-iqtisad? Sederhana. Nah, ini dia penyakit di zaman sekarang. Kita itu banyak yang mati-matian, pengen kelihatan mewah, pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan apalah segala-gala itu, karena gaya hidup yang salah. Akhirnya banyak orang yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan kemampuannya, sampai lamunapan kondangan kan segala-gala nyewa, segala-gala nyili, tase nyili, sepatunya nyili, kerudungnya nyili. Ya Allah, emangnya lamun kondangan kalamun menang-menang karo sapa? Ya Allah, lamun kalah kan kalah karo sapa? Kenapa kita sampai ngoyo mati-matian sehingga segala macam kita gunakan untuk apa? Untuk agar terlihat lebih daripada orang lain.
Dan itulah yang disebut orang yang tidak sederhana. Jadi uripku seanai baik. Ari mampue mengkotennya uwis aja dipaksa-paksa. Tapi bukan berarti orang sederhana itu miskin juga. Ini ada orang kaya, duitnya banyak, tapi ketika manggil hajatan berkatnya cuman aqua gelas karo buras. Ya Allah, katanya apa sih? Sederhana, dudu sederhana ku narane medit. Oh, tapi anak maning wong beli duwe apa-apa, menggawe serabutan, kawinan anaknya di anak-anak nang segala-galai, sampai make IO, panganane segala-gala restoran, berkate segala-gala anak, tes hajatan setruk. Karena dibuat-buat. Gimana? Loh, jadi ibu-ibu nih khususnya. Kalau bapak-bapak juga sama. Ya, jadi nggak usah dibuat-buat. Wis seadanya, semampunya segitu ya segitu. Aja kayak uang je duwe HP iPhone. Apa je iPhone? iPhone. Pengennya kudu tuku iPhone sampai kredit 15 tahun. Gara-gara pengen iPhone. Padahal HP ku cukup 2 juta cukup. Kinsi kudu 15 juta. Gara-gara apa cek? Bature duwe iPhone. La ilaha illallah. Padahal beli weru. Deweke duwe iPhone ku mangane sarimi. Bengal dinaik kuno. Saking pengen duwe iPhone. Makanya hadirin, secukupnya saja, jangan dibuat-buat, jangan ngoyo. Karena apa? Kalaupun kita sampai ngoyo mati-matian dan hebat, menangnya menang sama siapa? Kalah pun kalah sama siapa? Wis baik. Iya Pak? Ya iya. Makanya Bu, zaman sekarang ini zamannya media sosial luar biasa. Ada orang ana mobil bagus, Alphard foto, mobilnya kita aja. La ilaha illallah. Jadinya apa? Gaya hidupnya dibuat-buat. Padahal kemampuannya segitu ya segitu saja. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, 2 cara yang kita sampaikan pada malam hari ini agar hidup kita bahagia, dan bahagia itu wajib. Karena orang yang ngeluh, orang yang ngerutu, itu kata Allah tanda dia tidak bersyukur. Tanda tidak bersyukur. Makanya apa yang pertama? Qanaah. Terima apa yang Allah berikan. Yang kedua apa? Iqtisad, sederhana saja. Jangan dibuat-buat. Ari cungure wis pesek ya wis aja digawe-gawe. Iki si wis pesek, dipai biru-biru, pai ijo-ijo, kayak lampu merah. Ya Allah, anak pemudaan. Delenge contohnya itu orang barat, rambutnya pirang. Rambutnya pirang, pakai anting-anting. Ya wong barat, wongnya dhuwur-dhuwur, gede-gede. Kinsi wong Cirebon, wong Banjarmelati, cilik-cilik, peang-peang, ireng-ireng, rambutnya dipikok. Oh, ya kayak tuma. Ya Allah, aja dibuat-buat. Sederhana saja. Karena apa? Karena kita ini termasuk orang-orang yang ibadah kalau sederhana. Ini kadang-kadang kita ini berpikirnya apa? Andai saja saya punya TV segede itu, kayaknya seneng. Bu, TV yang ada di rumah itu yang paling baik menurut Allah. Ada orang itu punya TV gede sampai 1000 inci mungkin, sampai 1500 in, tapi matanya belekan, baik enak beli. Loh. Jadi
Harta itu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Cukup yang kita nikmati itu. Ibu-ibu, yang orang kaya itu, yang punya banyak duit, bajunya sampai 50 lemari. Ibu punyanya cuma selemari atau 5 setel misalnya. Lamun kondangan, orang kaya make 5 setel. Atau ibu make 5. Orang kaya itu make 5 setel atau makanya sesetel? Ya siji, pada baik angger dinggoe kan siji. Emang ada orang kaya kalau misalnya kondangan pakai 5 setel? Stres namanya. Emang kalau orang kaya banyak duit, kemudian dengan orang yang miskin banyak duit. Kalau orang miskin makannya pakai sendok, kalau orang kaya makannya pakai sekop? Ya enggak kan? Sama. Jadi yang harta itu, emangnya ibu-ibu kalau orang kaya itu beda dengan orang yang tidak punya? Kalau orang miskin minumnya segelas, kalau orang kaya minumnya segalon, sama aja. Jadi kekayaan yang mereka miliki itu bisa jadi tidak menjadi rizki buat mereka. Karena apa? Karena memang rezeki itu yang kita nikmati. Ya Bu ya. Jadi semuanya mari kita jadikan malam hari ini malam halal bihalal, malam dimana kita selalu ridho terhadap Allah. Kalau sudah ridho hatinya tenang. Kalau sudah ridho hatinya betul-betul damai. Sudah terima apa yang Allah berikan. Kaderan ini Bu penutupnya. Kaderan KB gan mati KB. Loh, kaderan ujungnya gan mati KB. Yang banyak mobilnya, yang banyak duitnya angger akhirnya mati. Yang nggak banyak duitnya, yang miskin juga akhirnya mati. Permasalahannya ketika mati itulah kita. Bagaimana posisi kita di mata Allah. Kehidupan kita nanti setelah kita mati itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau yang miskin di dunia, miskinnya maksimal 50 tahun, sabar saja. Yang penting usaha. Yang kaya, kayanya juga paling mentok 30 tahun. Orang yang paling kaya di dunia bisa jadi paling hina di mata Allah nanti di akhirat. Karena setiap harta itu akan ditanya oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi, para sahabat itu subhanallah memberi contoh kepada kita bagaimana kita yang sangat cinta kepada harta, Rasulullah malahan benci kepada harta. Bagaimana buktinya? Rasulullah tidak pernah mempunyai harta lebih dari 2 hari. Sayyidina Abu Bakar memberikan seluruh hartanya kepada Kanjeng Nabi untuk perjuangannya, seluruh hartanya. Utsman bin Affan separuh hartanya. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, harta ini jangan membuat kita menjadi manusia lalai. Sewajarnya saja. Jangan sampai buta mata gara-gara kita pengen harta sehingga kita lupa mana yang halal, mana yang haram. Tenang, dunia ini sebentar. Hadapi, kalaupun kita tidak rezeki menjadi orang kaya, moga-moga di akhirat jadi orang kaya. Amin. Kaya di mata Allah. Dan kehidupan kita di dunia sebentar, di akhirat jutaan tahun. Kita akan bahagia kalau kita sabar di dunia ini, tapi kita akan begitu menderita kalau kita di dunianya tidak sabar menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, siap. Mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Amin. Semoga tidak diberikan kepada hati kita malas untuk ibadah kepada Allah. Berikan kepada hati kita dan anak-anak kita rasa ingin untuk belajar dan ibadah kepada Allah. Dan semoga saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Utamanya ada permintaan doa untuk kesembuhan Ibu Nia dan Ibu Nuning. Betul? Ya. Moga-moga beliau berdua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang di sini yang mempunyai penyakit baik yang zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah. Amin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Terima kasih. Terakhir kami umumkan bahwasanya Pondok Pesantren Darul Rohmah, pondok kita semuanya kembali membuka pendaftaran santri baru. Ayo ibu-ibu yang anaknya kelas 6 mending dipondokkan saja, karena sekolahnya dapat, pondok juga dapat, apalagi mondoknya dengan saya, insya Allah aman sentosa. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang telah hadir pada pengajian hari ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.